Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas organisasi dan arsitektur komputer. Sebelum itu, perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rana Nisa dari kelas IT 4704 dengan NIM 103032300077. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang memori sekunder. Memori sekunder atau penyimpanan sekunder adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lama, berbeda dengan memori primer atau RAM yang bersifat sementara dan volatile, data hilang saat daya mati. Memori sekunder bersifat non-volatile, artinya data yang tersimpan akan tetap ada meskipun komputer dimatikan. Fungsi utama memori sekunder itu yang pertama menyimpan data, menyimpan berbagai jenis data seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, gambar, video, dan lainnya. Terus yang kedua, backup data sebagai tempat untuk mencadangkan data penting agar tidak hilang jika terjadi kerusakan pada hard drive utama. Terus yang ketiga, transportasi data, memungkinkan transfer data antara perangkat komputer. Contoh-contoh memori sekunder itu hard disk drive atau HDD merupakan jenis penyimpanan sekunder yang paling umum digunakan pada komputer desktop dan laptop. Terus yang kedua adalah solid state drive atau SSD, menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data. Terus flash drive, perangkat menyimpan portable yang menggunakan memori flash. Memory card digunakan pada perangkat elektronik seperti kamera digital, handphone, dan tablet. Terus optical disc, kapasitas penyimpanan lebih kecil dibandingkan HDD atau SSD, namun harganya lebih murah. Terus yang terakhir, magnetic tape digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar dan arsip jangka panjang. Terus yang penjelasan yang selanjutnya, hard disk drive atau HDD. Pengertian dari HDD ini adalah salah satu komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara permanen. Data-data seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, gambar, video, dan musik disimpan di dalam HDD. HDD sering disebut juga sebagai hard disk atau hard drive. Terus cara kerja HDD, secara sederhana, HDD bekerja dengan cara menyimpan data pada pengiringan magnetik yang berputar dengan kecepatan tinggi. Pengiringan ini dilapisi dengan bahan magnetik yang dapat diubah polaritasnya untuk mempresentasikan data dalam bentuk bit dari 0 atau 1. Perkembangan HDD, teknologi terus berkembang dengan peningkatan kapasitas penyimpanan, kecepatan pemutaran, dan densitas data. Namun dengan munculnya SSD yang menawarkan kecepatan akses jauh lebih cepat, menggunakan HDD mulai berkurang, terutama pada perangkat-perangkat yang membutuhkan kinerja tinggi seperti komputer gaming dan workstation.
HDD adalah komponen penting dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data jangka panjang. Meskipun kecepatan akses lebih lambat dibandingkan SSD, HDD tetap menjadi pilihan yang populer karena kapasitas penyimpanan yang besar dan harga yang terjangkau. Lalu yang kedua, pengertian dari SSD, Solid State Drive, adalah pengertian penyimpanan data yang menggunakan memori flash sebagai media utama, berbeda dengan HDD yang menggunakan piringan magnetik yang berputar. SSD tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak. Hal ini yang membuat SSD memiliki kinerja yang lebih cepat dibandingkan HDD. Cara kerja SSD dengan cara menyimpan data pada chip-chip memori flash. Chip-chip ini terdiri dari sel-sel memori yang dapat menyimpan muatan listrik. Setiap sel memori mempresentasikan satu bit data 0 atau 1. Kelebihan SSD, kecepatan. Yang pertama, kecepatan. SSD jauh lebih cepat dalam membaca dan menulis data dibandingkan HDD. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja komputer secara keseluruhan, terutama pada proses booting, loading, aplikasi dan transfer data. Terus yang kedua, tahan goncangan. Karena tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak, SSD ini lebih tahan terhadap goncangan fisik dibandingkan HDD. Terus yang ketiga, hening. SSD beroperasi tanpa bersuara karena tidak ada bagian yang berputar. Terus yang keempat, konsumsi daya rendah. SSD mengkonsumsi daya lebih sedikit dibandingkan HDD. Terus yang kelima, umur lebih panjang. SSD memiliki siklus baca atau tulis yang lebih banyak dibandingkan HDD. Kekurangan SSD, harga per gigabyte pada SSD masih lebih mahal dibandingkan HDD, meskipun terus menurun seiring berkembangnya teknologi. Terus yang kedua, kapasitas maksimum. Meskipun kapasitas SSD terus meningkat, namun umumnya masih lebih kecil dibandingkan HDD, terutama untuk menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar. Terus selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang optical storage. Optical storage adalah jenis penyimpanan data yang memanfaatkan sinar laser untuk membaca dan menulis data pada media penyimpanan khusus. Media penyimpanan ini dikenal sebagai optical disc, contohnya seperti CD, DVD, dan Blu-ray disc. Data disimpan dalam bentuk titik-titik terkecil atau pitch dan dataran lens pada permukaan disc. Cara kerja optical storage, yang pertama, proses pembacaan seperti sinar laser diarahkan ke permukaan disc. Terus ketika sinar laser mengenai pit, sinar akan dipantulkan dengan cara yang berbeda dibandingkan ketika mengenai lens. Perbedaan pantulan ini ditangkap oleh sensor optik dan diubah menjadi sinyal digital yang kemudian diterjemahkan menjadi data yang dapat dipahami oleh komputer. Optical storage yang kedua, proses penulisan sinar laser dengan intensitas yang lebih tinggi digunakan untuk membuat pit pada permukaan disc. Proses penulisan ini bersifat permanen atau dapat ditulis ulang tergantung pada jenis optical disc.
Terus kelebihan dari optical storage, harga lebih murah, media penyimpanan optical disc relatif murah, terus portable, mudah dibawa dan disimpan. Terus yang ketiga adalah kapasitas penyimpanan cukup. Meskipun lebih kecil dibandingkan HDD atau SSD, kapasitas penyimpanan optical disc sudah cukup untuk banyak keperluan. Lalu untuk kekurangan optical storage, kecepatan akses lambat, kecepatan membaca dan menulis data lebih lambat dibandingkan HDD atau SSD. Kapasitas yang kedua, kapasitas terbatas, kapasitas penyimpanan maksimum optical disc lebih kecil dibandingkan HDD atau SSD. Terus rentan terhadap goresan, permukaan disc mudah tergores dan dapat merusak data. Lalu penjelasan yang terakhir adalah RAID. RAID atau Redundant Array of Independent Disks adalah teknologi penyimpanan data yang menyimpan beberapa hard disk fisik menjadi satu unit penyimpanan logis. Dengan RAID, kita juga dapat meningkatkan kinerja, kapasitas penyimpanan dan keandalan sistem. Tujuan utama RAID adalah yang pertama meningkatkan kinerja dengan membagi data secara merata ke beberapa disk. RAID dapat meningkatkan kecepatan baca dan tulis data. Terus yang kedua adalah meningkatkan kapasitas. Dengan menggabungkan beberapa disk, kita mendapatkan kapasitas menyimpan yang lebih besar. Terus yang ketiga, meningkatkan keandalan RAID, menyediakan redundansi data sehingga jika salah satu RAID bekerja dengan cara membagi data menjadi potongan-potongan kecil, kemudian menyebarkan potongan-potongan tersebut ke beberapa disk. Cara penyebaran ini berbeda-beda tergantung pada level RAID yang digunakan. Terus keuntungan menggunakan RAID yang pertama adalah kinerja tinggi. RAID dapat meningkatkan kecepatan baca dan tulis data, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan akses data yang cepat. Terus yang kedua, kapasitas besar. Dengan menggabungkan beberapa disk, Anda dapat memiliki kapasitas penyimpanan yang besar. Terus yang ketiga, ketersediaan tinggi. RAID menyediakan redundansi data sehingga data Anda tetap aman meskipun terjadi kegagalan pada salah satu disk. Terus fleksibilitas, terdapat berbagai level RAID yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. RAID. Kekurangan menggunakan RAID itu biasanya dari biaya. Membangun sistem RAID membutuhkan investasi yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan satu disk saja. Terus yang kedua adalah kerumitan. Konfigurasi dan pengolahan RAID bisa menjadi lebih rumit dibandingkan dengan sistem penyimpanan biasa. Dan kapan sih kita harus menggunakan RAID? RAID sangat cepat
sangat cocok digunakan untuk server, workstation, dan sistem penyimpanan data yang membutuhkan kinerja tinggi, kapasitas besar, dan keandalan yang tinggi. Contohnya seperti server database, server web, dan server penyimpanan video. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.